Hari ini misalnya ada yang terlalu bangga dengan apapun aksesoris-aksesoris yang menempel pada dirinya, yang merupakan pemberian Tuhan ya kepada dirinya, jangan lagi. Karena mungkin bisa saja banyak yang lebih tinggi dari kita, cuma mereka-mereka ini rendah diri. Dulu dalam kasus itu harus berdiri di antara dua hal ini. Apakah Bapak sebagai mediator atau Bapak sebagai negosiator? Beda kepentingannya. Praktek baik beragama tidak lagi menjadi teori, tapi sebuah aksi nyata, sebuah praktek baik yang telah dilakukan bertahun-tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita memasuki materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Malika Ilyas LC. Jabatan beliau adalah Ketua Tim Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau juga adalah fasilitator moderasi beragama, mediator profesional, konsultan haji, analisis hukum dan politik. Adapun riwayat pendidikan beliau, jadi ini sedikit detail saya jelaskan biografinya karena beliau adalah pemateri inti. Beliau memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Roma Lompua, Kabupaten Goa, dan angkatan 1994 ya Pak Haji ya. Kemudian SMP Pondok Modern Tarbiyah Takalar tahun 1997. Kemudian di pesantren Gontor Ponorogo tahun 2001 dan sarjananya di Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2008. Adapun pendidikan non formal beliau adalah Training of Trainer penguatan moderasi beragama tahun 2024, pendidikan khusus profesi mediator BKPM tahun 2023, pelatihan deteksi dini dan Religious Index angkatan 3 Pusdiklat Republik Indonesia tahun 2022, pelatihan Manhealing Teknik Programming tahun 2020, pelatihan sertifikasi pemimpin manasik haji tahun 2019, dan saat ini beliau bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau akan memaparkan beberapa materi berkaitan dengan teknis kerukunan umat beragama. Kepada Pak Haji Malika Ilyas LC, kami persilakan dengan hormat. Baik, izin Komandan. Pak Ketua, sudah resmi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia. Ini banyak sekali salamnya Pak. Kalau salam kerukunan itu Pak, salam kerukunan biasa dijawab dengan rukun, rukun, rukun. Boleh dicoba enggak? Nah, coba. Kalau saya bilang salam kerukunan, Bapak Ibu bilang rukun, rukun, rukun. Oke? Kita tes dulu ya. Salam kerukunan, rukun. Salam kerukunan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya tes semangat dulu. Karena sebenarnya sebelum saya ini inti semua. Saya ini hanya bagian terkecil dari inti-inti yang ada. Ya, hanya ingin mungkin mencoba apa yang kira-kira yang bisa kami sampaikan lebih lanjut, kami sampaikan. Saya kebetulan ada slide, tapi slide ini tidak perlu saya jelaskan semua Pak. Ini isinya ada 13, kalau dijelaskan semua bisa sampai sore Pak Ibu. Baik, Bapak Ibu, para tokoh agama, Pak Kapolsek, terima kasih sudah hadir di acara seperti ini. Karena Desa Sadar Kerukunan ini Bapak Ibu, setelah kita launching bukan sekedar seremonial. Hari ini Alhamdulillah Pak Bupati hadir, diwakili oleh Sekda, Pak Kakanwil dalam hal ini adalah Wakil Menteri Agama di Provinsi hadir, Pak Kadep,
sebawa wakilnya Menteri Agama di level kabupaten hadir, Pak Kapolri ya Kapolri diwakili Kapolsek hadir juga di sini, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa tanggung jawab kita ke depan tentang bagaimana desa sadar kerukunan ini bisa kita pertahankan, kita lestarikan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah launching. Setelah di launching, terus mau apa nih? Bapak Ibu, kita di Sulawesi Selatan Pak, ada kurang lebih 9 desa sadar kerukunan yang telah di launching sejak 2021. Jadi 2021 itu ada di Selayar, kemudian ada di Bantae, kemudian ada di Entreka. Kemudian 2022 ada di Sidrap, yang Hindu Tolotan ya di sana ya Kawan Tolotan ya. Kemudian Sidrap itu bersamaan dengan Lubu Utara di Sukamaju Selatan kalau tidak salah itu. Ada beberapa ya. Kemudian 2023 menyusul Parepare dengan Toraja Utara. Nah, kemudian 2000 berapa lagi? 2024 itu ada di Pindrang, dan tahun ini ya kita ada di Luhut Timur, dan insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul di Wajo. Nah, semangatnya ini Bapak Ibu, Desa Sadar Kerukunan kita mau jadikan sebagai pilot project tentang potret kerukunan di suatu wilayah. Jadi kita bersyukur Pak Ketua, Luhut Timur itu ditempatkan di Kelurahan Magani. Tidak salah sebutnya di Magani ya, bukan Magani. Magani betul ya? Ya Magani. Nah, itu kita bersyukur. Bapak Ibu yang merupakan aktor-aktor penting di desa ini, baik di level kelurahan ataupun di kecamatan, bahkan mungkin ada Ibu Dewan tadi itu levelnya sudah kabupaten, ini harus betul-betul semangat untuk menjaga kerukunan. Karena rupanya di Kabupaten Luhut Timur sudah ada satu pilot project namanya Desa atau Kelurahan Sadar Kerukunan yang ditempatkan di Kelurahan Magani. Kenapa ini ditempatkan, dijadikan Magani sebagai Desa Sadar Kerukunan? Tadi sudah disampaikan Pak Jaka Lilega. Di antaranya itu Bapak Ibu, satu, penduduknya itu terdiri dari berbagai macam agama. Kalau saya tadi dengar laporannya Pak Kandep, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, betul ya? Belum. Nah, berarti ada 4 agama di sini. Nah, ini sudah memenuhi nih. Kemudian tadi malam, saya sampai tadi malam Pak di sini. Saya sampai tadi malam menjelang ya 5:30 lah, menjelang maghrib. Saya coba keliling, saya lihat di sini sudah ada rumah ibadah. Ada 3 masjid kalau tidak salah. Kemudian ada 4 gereja, kemudian 1 pura, betul ya? Nah, ini sudah dua indikator Pak terpenuhi. Satu, faktor penduduk yang beragam. Yang kedua adalah berdirinya rumah ibadah lebih dari 1. Jadi tadi kalau gereja 4 tetap dihitung 1 Pak. Tapi mungkin ada yang gereja untuk Katolik, ada gereja Kristen ya. Ya mungkin itu. Kalau Islam kan 3 tadi tetap dihitung 1 rumah ibadah. Berarti sudah lebih dari indikator yang ada. Faktor berikutnya Bapak Ibu, ada praktek baik yang selama ini terjalin dan dilestarikan di Kelurahan Magani ini. Apa buktinya? Saya meskipun orang baru di sini, artinya baru datang Pak, saya terus terang baru ke sini. Baru saya menginjakkan kaki saya di Sorowako. Tapi dari forum ini saya sudah bisa melihat, menganalisa dan menyimpulkan bagaimana sebenarnya potret kerukunan yang ada di Luhut Timur, khususnya di Kelurahan Magani. Dari simbol-simbolnya ada ini Pak, ya. Ya, Bapak saya pastikan dari Hindu, ya, Hindu.
Ini yang peci, walaupun sebenarnya peci banyak juga non Islam yang pakai. Tapi kalau saya lihat logonya ini Pak yang di depan, Islam Pak ya. Nah itu tidak salah nih. Yang Ibu Pendeta ya, yang Pendeta ada nggak Ibu Pendeta di sini? Atau jamaah ya? Ya jamaah itu. Ya pasti ada. Belum lagi yang lain-lain saya lihat ini. Artinya sudah kelihatan. Jadi praktek beragama itu, praktek baik beragama tidak lagi menjadi teori, tapi sebuah aksi nyata, sebuah praktek baik yang telah dilakukan bertahun-tahun sejak Lu Timur ini ada, bahkan jauh sebelumnya waktu masih bergabung dengan apa dulu Pak? Sebelum Lu Timur, Lutra, bahkan jauh sebelumnya, sebelum terbentuk Lu Raya, dulu kan ada induk tado. Sebelum terbentuk sampai hari ini alhamdulillah ini kita sudah sudah kita lakukan, sudah kita lestarikan. Yang keempat Pak, indikatornya adalah kalau ada konflik, ya, sampai hari ini belum ada konflik kan, dan kita berharap tidak ada konflik. Kenapa tidak ada konflik? Karena inilah adalah hasil kerja-kerja kita selama ini. Dan tentunya yang kita rasakan hari ini, kita ingin berharap ya 10 tahun, 50 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai kiamat, Lu Timur itu akan selamanya seperti ini. Masyarakatnya rukun, damai, harmonis, nyaman, aman, sejahtera. Nah, itu karena hasil-hasil usaha kita selama ini. Nah, kalau terjadi konflik, apa yang terjadi indikatornya? Bagaimana dia keluar dari konflik itu? Karena di sini belum terjadi konflik, saya tidak usah berbalik. Seandainya ada konflik, saya ingin bertanya, kira-kira konfliknya kapan? Apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana kita keluar dari konflik itu? Karena biasanya Pak, kejadian-kejadian di muka bumi ini biasanya adalah sejarah yang berulang-ulang. Jadi hari ini kalau ada orang yang mau berkelahi, jangan mati. Dulu banyak orang lebih jago dari kita. Hari ini misalnya ada yang terlalu bangga dengan apapun aksesoris yang menempel pada dirinya, yang merupakan pemberian Tuhan ya kepada dirinya, jangan mati. Karena mungkin bisa saja banyak yang lebih tinggi dari kita, cuma mereka ini rendah diri. Ya, ini kalau kita tidak bisa membawa semua itu dalam hidup bermasyarakat. Karena apa? Itu tadi biasa ada istilah di atas langit masih ada langit. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, di depan saya ini senior-senior saya semua. Saya kok PD-nya tampil di sini. Seandainya bukan amanah dari pimpinan Pak, saya tidak akan duduk di sini. Saya duduk di bawah Pak, Bapak Ibu yang duduk di sini. Saya mau mendengar. Ya. Kenapa? Karena kita selalu berprinsip bahwa kita ini kaya dengan sumber daya alam. Di sini alhamdulillah PT Vale ya, ini aset nasional. Nah, nanti kita masuk Pak Ketua. Apa hubungannya kerukunan dengan PT Vale? Tapi ngomong-ngomong sampai jam berapa kayaknya? Jangan sampai terlalu asik gak bicara. Nanti anu saja ya. Ya, oke. Ya siap. Saya juga sebenarnya diharapkan segera ke Malili, tapi saya anu dulu. Kita karena jarang-jarang saya ke sini. Jadi itu Pak, ada 4 indikator. Kemudian kenapa kerukunan itu penting? Ya, yang kita lihat hari ini, Bapak Ibu, adalah hasil dari kerja-kerja kita selama ini. Mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahwa hari ini di Kelurahan Magani, umat beragama bisa hidup rukun, damai, aman, dan nyaman. Ya, itu karena praktek-praktek kita selama ini. Nah, kenapa kerukunan itu penting Bapak Ibu? Karena itu adalah fondasi pembangunan sosial dan budaya. Bayangkan kalau orang tidak rukun Pak, mungkin Pak Polsek ini untuk saya kalau ada di sini. Ditelepon, di mana komandan? Ada ini yang saya mau selesaikan dulu. Nah, di mana kepada Pramil? Ada ini yang begini. Itu karena kerukunan tidak terjadi. Maka itu kenapa penting sebuah kerukunan. Jadi dia adalah fondasi pembangunan sosial dan budaya. Yang berikutnya, kalau ada rukun Pak, itu terjamin stabilitas keamanan. Ya, stabil gitu.
aman nih Pak Komandan. Kalau rukun, coba kalau tidak rukun, itu pasti akan terganggu Pak dari sisi keamanan dan stabilitas yang ada di lingkungan itu. Yang berikutnya, kenapa kita perlu rukun? Bahwa kerukunan itu menjaga harmoni keberagaman. Tadi disampaikan kita ini tidak semua sama Pak. Di sini dari aspek suku multi suku di sini ya. Ada dari mana di sini? Ada dari sini. Kalau sukunya di sini apa Pak? Aslinya sini. Ada suku tertentu di sini. Suku Serapu. Nah, ada suku Bugis misalnya, suku Makassar. Ada Jawa misalnya tuh, Toraja, Bali, apalagi Pak, Madura, ya, dan seterusnya. Itu kerukunan itu menciptakan harmoni keberagaman, ya. Belum lagi agamanya, tadi agamanya sudah, ya. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama kita harus menjaga kerukunan itu. Yang berikutnya saya mau menyentuh sedikit apa sebenarnya desa sadar kerukunan itu, atau apa sih yang bisa kita lakukan, ya Pak Ketua ya. Setelah ini Bapak tidak bingung apa ini yang mau dibikin. Tadi malam juga ini cerita saja bahwa sebenarnya ini hanya sekedar seremonial, bahwa sosialisasi ke masyarakat bahwa di sini sudah tercipta desa sadar kerukunan. Tapi kalau masyarakat seperti penyampaian Pak Sekda tadi bahwa akan menyusul desa-desa lain, kemungkinan besar desa-desa lain akan datang ke sini untuk berguru dari kelurahan Magani. Apa sebenarnya yang terjadi? Prakteknya apa? Nah, sehingga yang mau tidak mau kegiatan ini tidak berhenti di seremonial. Tadi malam saya juga lihat, saya kebetulan nongkrong Pak di teras koperasi namanya ya. Ya betul ya. Ya. Teras koperasi itu kan, ya menurut informasi yang saya dapat itu sudah menjadi objek vital di Kelurahan Magani ini, yang merupakan ruang perjumpaan hampir setiap minggu atau hampir setiap malam ya. Nah, kalau itu jadi hampir setiap malam, kita berharap sebenarnya bukan sekedar orang datang minum kopi, mendengar cerita teman, berkeluh kesah apa segala macam. Kita berharap bahwa itu sudah menjadi ruang-ruang perjumpaan dalam diskusi-diskusi kecil tentang bagaimana sih sebenarnya membangun kerukunan itu dengan baik. Karena kalau hari ini saya lihat bapak-bapak ini, bapak ibu yang kebanyakan generasi apa Ustaz? Kita belum masuk ke generasi Z-nya. Mungkin milenial ada di sini ya. Kalau kita kan di atasnya lagi Pak ya. Kalau dia ya. Nah, kerukunan itu Bapak Ibu jangan berhenti di generasi-generasi seperti ini. Artinya apa? Kalau generasi-generasi seperti ini memang kita terbiasa dengan perjumpaan yang formal. Walaupun sebenarnya belakangan ini bapak-bapak itu sudah mulai rampung, sudah mulai rajin ke warkop, sudah mulai rajin diskusi dengan anak-anak muda. Nah, diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya bisa juga didesain. Misalnya ya, salah satu programnya ini, misalnya kita membentuk semacam apakah namanya pojok kerukunan kah? Jadi tempatnya di sana Pak, yang area itu. Pokoknya kita tidak punya hak. Kita yang bukan punya pemilik bangunan di situ, tapi kita bisa menggunakan area itu untuk berdiskusi. Ya, misalnya programnya ngopi rukun. Apa itu ngopi rukun? Ngobrol, perdamaian dan kerukunan. Sasarannya siapa? Ya semua yang datang ke kafe. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan lah, karena ini kan wilayah kita dekat dengan PT Valley. Siapa tahu nanti ada dana-dana CSR-nya yang bisa dilakukan untuk pembinaan masyarakat. Itu kan bisa. Jadi orang datang ke situ duduk, nanti gratis kopi. Tapi syaratnya tidak boleh diskusi meja per meja. Syaratnya harus mendengar apa yang disampaikan. Kalau dia dalam bentuk formal di sini kayak begini, jadi duduk saja, nikmati kopi sambil mendengar apa yang disampaikan narasumber di depan. Mungkin sedikit ada kayak panggung-panggung kecil lah. Kan bisa Pak ya? Kan penjual kopi di situ yang penting laku kopinya.
Ya, itu salah satu program yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya di sini Pak ada rumah ibadah. Ini selama ini rumah ibadah kesannya itu yang membersihkan hanya umat, ya. Itu bisa digagas juga misalnya bersih-bersih rumah ibadah, tapi yang membersihkan itu antar umat. Jadi misalnya kita sepakati saja di sini kan ada 3 masjid, ada 4 gereja, ada 1 pura. Berapa itu? 4, 3, 1, berarti 8. 8 ini bisa saja menjadi agenda tahunan, minimal 1 kali 1 tahun di 1 rumah ibadah. Berarti 8 bulan. Nah, tujuannya adalah ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya hanya orang internal yang masuk, itu tidak usah kita masuk. Tapi kalau misalnya halaman, pagar dibersihkan, selokan dibersihkan, WC dibersihkan, itu kan bisa dibersihkan siapa saja, Pak. Tidak harus misalnya kalau itu di masjid harus dibersihkan orang Islam, tapi bisa dibersihkan oleh saudara-saudara kami yang Kristiani ataupun Hindu. Begitu juga sebaliknya, misalnya di pura itu mungkin ada tempat-tempat yang tidak sembarangan orang masuk. Itu karena terkait kesuciannya misalnya, itu jangan ini yang membersihkan, jangan non-nya yang membersihkan, tapi tetap dari umat beragamanya membersihkan. Nanti yang lain ini bersihkanlah itu tadi Pak, area-area parkiran mungkin rumputnya sudah, tapi di sini kan aman Pak ya, saya lihat bersih. Tapi semangatnya itu Pak yang saya mau garis bawahi ini semangatnya, karena kita berdampingan dengan rumah-rumah ibadah itu. Artinya ketika misalnya kita sering bertemu di area-area non formal, biasanya itu akan mencairkan suasana. Kalau seperti ini Pak, mungkin Bapak mau bicara tapi masih banyak orang. Ada hal-hal yang kita mau sampaikan, tapi kadang-kadang jangan tidak enak kan. Nah, tapi di suasana non formal ini bisa kita lakukan. Jadi 2 nih Pak program Bapak. Kedua, kalau masalah biaya bicara nanti sama Vale. Saya tidak mau, Bapak lebih pengalaman. Atau jangan-jangan Bapak dan Vale juga. Oh sudah pensiun, tapi minimal koneksinya masih ada, jaringannya masih banyak. Nah, ya kan? Apa lagi Pak? Dialog lintas agama. Jadi hal-hal seperti ini jangan dikira hal seremonial Pak. Ada 2 seni sebagai tokoh agama atau penggerak kerukunan ataupun siapapun yang ada di sini yang harus dimiliki Pak. 1 seni berbicara seperti yang saya lakukan. Yang kedua adalah seni mendengar Pak. Bapak-bapak lakukan ini. Saya tidak merasa bahwa saya lebih hebat dari bapak-bapak. Ya. Bisa jadi bapak lebih hebat dari saya. Tapi hari ini mohon maaf sekali, saya menjadi pembicara. Jadi seni berbicara yang saya lakukan. Bapak-bapak melakukan praktek seni mendengar. Kadang-kadang Pak di forum-forum begini itu keluar Pak keluh kesahnya, curhatnya umat beragama. Nah, Bapak jangan terlalu kalau langsung itu depresi kayak apa, langsung menanggapi, dengarkan saja apa sebenarnya. Kan jangan-jangan itu realitas yang ada dalam masyarakat itu. Cukup kita dengar, oh seperti ini yang dirasakan saudara-saudara kita, misalnya Hindu ketika beribadah dan ternyata ada hal-hal yang kurang nyaman, misalnya. Atau misalnya kita ya, mungkin di sini aman ya, di luar misalnya kalau kita melaksanakan suatu ibadah harus menutup jalan, mengganggu lalu lintas sama itu kan biasa membuat kita jangan tanpa beragama Pak. Kita saja satu kompleks kadang-kadang, kenapa ini ada pesta perkawinan harus tutup jalan? Nah, sampai harus terputar ke sana kemari kan begitu. Nah kalau ada forum-forum begini biasanya 2 itu Pak, seni berbicara dan seni mendengar. Hari ini saya mungkin praktekkan seni berbicara aku ini, tapi di lain kesempatan itu saya mendengar saja dan tidak perlu saya tanggapi. Dan itu ya alhamdulillah pengalaman juga tokoh-tokoh agama biasanya dua-duanya ini dipraktikkan. Jadi kita itu jangan merasa bahwa kita ini lebih hebat dari yang lain. Nah itu Pak, saya kira itu sekedar kalau materinya sudah ada, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah luar biasa pemaparan dari Bapak Haji Maling Ilyas LC atas paparan materi berkaitan dengan beberapa hal teknis ya berkaitan dengan kerukunan umat beragama yang
berada di lingkup wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak, kita segera bagi nasi bosnya. Ya, ada yang mau bertanya, Bapak? Sesekali. Nah, silakan. Oh, sekali ini penyuluh agama Kecamatan Nuha baru selesai melakukan tugasnya pencatatan nikah ini, karena saya lihat tadi nggak ada yang pegang. Atau ada di sini yang mau dinikahkan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami sejak menyimak tentang seni dan teknik mendengar dan juga berbicara, kami sedikit pernah merasakan jadi seorang ibu muda datang ke rumah kami mau menyampaikan suatu masalah rumah tangga. Jadi kurang lebih dia 14 tahun membina rumah tangga. 2 tahun yang lalu suaminya terlibat narkoba, sabu-sabu masih dia tolerir, yang penting dalam ruangan tertutup. Namun 6 bulan terakhir terkena virus judi online dan merembes kepada KDRT. Dia ke rumah sekitar jam 1:30 siang. Sebenarnya saya lagi ingin istirahat. Saya arahkan ke kantor, tetapi dia tidak enak katanya. Sepanjang dia datang sampai masjid mulai bunyi jam menjelang asar, saya banyak mendengarkan saja. Jadi dia sampaikan, ungkapkan mulai dari bagaimana suaminya sampai mengarah ke KDRT 3 atau 4 tahun awal suasana masih romantis, setelah ada anaknya sehingga terjadi seperti itu. Diperlihatkan bagaimana bekas-bekas penjagaan. Dia mau lapor, sudah lapor polisi, khawatir juga kalau ditangkap anaknya juga nanti ada semacam tekanan psikologi kalau bapaknya ditangkap polisi. Jadi saya hanya bangun dan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan ke depannya ada perubahan, dan semoga kalau bisa suaminya berubah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya kira ini saja yang kami ingin sampaikan. Mungkin masih ada tanggapan dari Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini berkaitan dengan komunikasi kerukunan dalam keluarga mungkin Pak Dia yang disampaikan tadi oleh Pak Seskadir, sehingga tidak terjadi hal-hal yang KDRT yang dimaksud ini kekerasan dalam rumah tangga ya. Karena ada juga KDRT yang biasa istilahnya Pak Ketua forum ini kerjasama dalam rumah tangga, itu juga kebanyakannya KDRT juga ya, kerjasama dalam rumah tangga. Tapi yang dimaksud tadi ini adalah kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi mungkin gaya komunikasi, kalau saya tangkap tadi gaya komunikasi seperti apa, dan juga sebagai penyuluh seperti apa harus menyikapi hal itu ya. Dan jangan sampai dianggap sebagai provokator sehingga kedua pasangan suami istri ini terpisah. Ya, yang bahaya kalau terpisah minta diselamatkan, nah itu bahaya. Ya, ya kami persilakan kepada Pak Haji Malika untuk memberikan tanggapan. Masih ada dari sebelah sini? Ya, ini satu saja. Bagaimana menjaga kerukunan dalam rumah tangga dan komunikasinya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz ya atas pertanyaannya. Penyuluh dalam kasus itu harus berdiri di antara dua hal ini. Apakah Bapak sebagai mediator atau Bapak sebagai negosiator? Beda kepentingannya. Kalau Bapak mediator berarti Bapak mendamaikan kedua belah pihak, karena mediator itu posisinya di antara dua pihak. Tapi kalau Bapak sebagai negosiator, maka Bapak harus membawa kepentingan salah satu pihak dan mengabaikan kepentingan lain.
Kalau penyuluh dia lebih kepada mediator. Kalau negosiator itu Pak, yang mungkin kalau di sini anggaplah kepentingan masyarakat dengan misalnya dengan perusahaan. Mungkin ada dari pihak perusahaan sebagai negosiatornya, karena masing-masing ada kepentingannya ini, bukan mediasi ini, negosiasi. Misalnya terkait lahan yang ini kan itu bisa. Kemudian ada yang sebagai posisi negosiator mewakili masyarakat. Nah, saran saya itu adalah mediator, membawa kepentingan kedua belah pihak. Nah, sebenarnya tekniknya banyak Pak. Ya, ini bukan ruangan konseling, tapi kita istilahnya sharing lah. Kami juga beberapa kali menangani persoalan-persoalan lintas tema, bukan lagi persoalan kerukunan Pak. Tadi kan keluarga bagaimana bisa rukun. Tugasnya adalah penyuluh, berarti menyadarkan mereka tentang tugas-tugas fungsi keluarga, hak-hak dan kewajibannya, dan proses bagaimana mereka misalnya arahnya ke Islam, istilah itu perbaikan, ya, perdamaian, damai, kan itu Pak arahnya. Nah, tapi ada juga kondisi tertentu Pak, karena sama-sama ngotot, kita tidak bisa menghadirkan kedua belah pihak di satu forum. Bisa saja misalnya tahap awal kita panggil kedua belah pihak. Setelah kita analisa kasus ini, kayaknya tidak ada titik temunya, karena lain bilang istrinya, dan itu bilang suaminya. Baru di forum itu sama-sama merasa benar. Nah, bisa proses mediasi itu kita pisahkan. Jadi setelah kita forum bersama, atau bisa juga dibalik, kita forum sendiri-sendiri dulu kita tangani. Kita dengar dulu apa curhatnya, tapi jangan lama-lama. Kalau sama istri Pak jangan berdua ya. Panggil teman untuk mendampingi supaya dia dengar juga dan tidak menjadi fitnah bagi kita. Dan karena Bapak penyuluh, karena itu bagian dari layanan, usahakan di kantor lah. Karena kalau Bapak datang ke rumahnya perempuan pada saat-saat tertentu, Bapak bisa dicurigai. Jangan-jangan ini ada hubungan antara yang bersangkutan dengan Bapak penyuluh. Kan itu Pak. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindari. Jadi ada pertemuan yang sifatnya umum, 2 orang, bisa juga melibatkan keluarga, tapi tergantung dari data valid yang kita dapatkan dari masing-masing yang bersangkutan. Pasti kalau kita ketemu suaminya, pasti beda datanya, bisa jadi beda datanya dengan istri. Kita gali Pak, ya model-model lah Pak, assessment konflik lah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa maunya istri kita? Apa maukah? Selama ini kenapa? Apa penyebabnya? Atau ada enggak faktor lain misalnya yang membuat kita tidak nyaman, tidak damai? Misalnya ada faktor keluarga itu kan akan terungkap di proses mediasi itu. Begitu juga dari pihak istri, pasti akan terungkap. Misalnya kalau dari pihak suami, iya juga karena saya selama ini hidup dengan mertua, pondok indah mertua ya. Saya hidup bersama mertua, jadi setiap hari itu kalau saya terlambat bangun, itu mertuamu begini, terus. Nah, itu kan membuat suami tidak nyaman. Itu mungkin bisa saja Pak digali. Nah, setelah ketemu kedua ini, baru kita mencoba mencari strateginya. Jadi seperti itu Pak. Kenali masalah itu dengan baik. Artinya fokusnya itu bukan sekedar penyelesaian. Kalau sekedar penyelesaian, 2 orang bisa jadi datang, dinasihati, sadar semua, tapi tidak menyelesaikan sumber masalah. Ya, bisa ya? Misalnya kalau kita panggil ceramah kata jaga ustadznya, mendengar, tapi setelah pulang 1 minggu 2 minggu, konflik lagi, KDRT lagi. Nah, kenali masalah itu dengan baik, kita berikan solusinya. Kalau masalah pembelajaran Bapak Ibu di zaman sekarang gampang sekali Pak. Medianya banyak sekali. Tadi kenapa tiba-tiba Pak Kakan belum membalas pantunnya siapa? Pantunnya Pak Kandep yang notabene misalnya Pak Kandep tidak terbiasa pantun, itu kan karena kemajuan teknologi. Ada HP, mungkin diingatkan sama ajudan, Pak ini pantunnya balas gitu baca. Kan begitu.
Kalau di HP itu Pak biasanya ada sekarang WA itu ada namanya Meta ya. Meta itu di WA ya ada itu gambar ya warna-warni tapi lebih biru kayaknya itu biru muda. Itu tanya saja apa persoalan di situ. Misalnya bagaimana cara mendamaikan keluarga yang terkena kasus KDRT. Nah di situ ada nih Pak. Yang mana yang harus saya lakukan duluan? Apa-apa saja tipsnya ada nih Pak. Pak siapa namanya? Abdul Qadir. Di situ ada semua. Belum lagi kalau masuk di internet ya pasti lebih. Tapi lebih canggih itu Meta Pak. Ada lagi aplikasi namanya itu ChatGPT. Ini ChatGPT Pak. Seandainya itu manusia, wah luar biasa. Tidak ada pertanyaan tidak dijawab. Ya, kecuali ketika kita bertanya apa jenis kelamin, dia tidak bisa jawab gitu. Misalnya apakah Meta ini laki-laki atau perempuan? Dia tidak bisa jawab. Saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan. Tapi saya mesin. Nah itu pakai itu sudah buktikan. Semudah itu Pak. Tinggal itu tadi bagaimana kira-kira saran-saran solusi yang kita berikan bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Artinya di situ nanti ada aspek psikologisnya. Jangan juga dinasihati itu pada saat emosinya tinggi. Sudah kalau mau marah misalnya dalam biarkan saja, mau menangis, tapi jangan menangis di pundak. Kalau istrinya kan menangis saja, biarkan saja menangis sampai dia semua keluarkan unek-uneknya. Karena biasanya Pak, yang begitu-begitu justru orang merasa lega kalau keluar itu, ya keluar di semua. Pokoknya tidak bisa sekali Pak Ustaz. Harus saya keluarkan ini begini. Tapi kita juga jangan terlalu terbawa emosi. Wah kalau begitu cocok ini harus dipisah. Tidak bisa juga. Kita dengar saja. Oh gini. Jadi usahakan tenang Pak. Itu ada ilmunya. Tenang dalam menerima masalah, curhatan. Kemudian pada saat kita harus tahu pada saat apa tips-tips itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Saya Pak mohon izin. Saya pernah, tapi ini lewat telepon, istrinya yang curhat sama saya. Kebetulan saya kenal dengan suaminya. Jadi ceritanya Bapak ini, tapi ini jangan diekspos ke media, jangan sampai yang bersangkutan baca ya. Hanya sekedar sharing saja. Ini ceritanya. Jadi dia itu sharing dulu waktu misalnya dia kebetulan beliau itu adalah orang yang biasa melaksanakan kegiatan bermitra dengan dinas-dinas terkait pengelolaan dana desa. Dulu waktu beliau ini masih aktif dan sekarang masih aktif sebenarnya. Artinya dia cerita ini 2-3 tahun belakangan. Nah, itu kehidupan rumah tangganya nyaman. Nah, belakangan ini karena ada aktivitas lainnya yang harus hadir, sehingga seringkali masalah-masalah rumah tangga itu muncul. Misalnya anak yang disuruh ke misalnya ke wilayah A ternyata ke wilayah B, ini bisa memicu emosi. Kemudian misalnya karena dia jaga toko harus begadang, tiba-tiba kalau dia muslim subuhnya terlambat, marah-marah ke istrinya. Kenapa kayak begitu apa segala macam. Nah, saya sampai begini Bapak Ibu. Saya sampai nasihat itu Pak, Ibu. Begini kalau saya, coba deh kita luangkan waktu tertentu. Waktu itu hanya kita dan suami kita di situ. Ya, kalau istilahnya sekarang kalau pengantin baru bulan madu. Ini usianya beliau itu sudah 50 lebih, hampir 60 tahun. Tapi masih luar biasa masalahnya. Jadi luangkan waktu kira-kira 2-3 hari, tidak dihadiri keluarga, tidak dihadiri anak. Carilah mana banyak di hotel di Makassar saya bilang. Pergi makin di situ. Di situ curhat apa adanya, di situ suami kita. Tapi sebelum itu lakukan tugasnya sebagai istri. Layani betul-betul suami kita. Biasanya itu kalau suami dilayani dengan baik, tidak ada yang lain itu. Nah, apapun masalahnya itu biasa selalu ada solusi. Kan begitu. Dan itu dia lakukan Pak. Setelah itu ada perubahan sikap. Nah, jadi itu trik-trik yang dalam kehidupan rumah tangga ya memang Pak. Kita ini tokoh agama kadang-kadang luar biasa aktivitasnya. Sehingga kalau pulang itu hanya senyumnya istri yang mau dilihat, hanya suara manjanya istri yang mau didengar, hanya kelezatan makanan istri yang mau dicicipi.
TV. Kan begitu betul. Daripada terlalu lama di luar. Ya, saya kira begitu Pak, kurang lebih nanti berikutnya kan ada tadi itu dengan teknologi yang canggih ini sebenarnya tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Degas atas tanggapan pertanyaan dari Ustaz Kadir. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikianlah seluruh pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi menjelang siang ini. Kita berikan aplaus dulu kepada pemateri kita pada pagi menjelang siang yang luar biasa ini.